Obi Mesa bilang ini aneh tapi nyata. Aneh tapi. Itu katanya Bu Ruri. Rocky mau mencari kitab ke barat. Ya. Nah, buat ambil duit nyawer itu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat dan sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Siapa ulang tahun siapa? Yang ulang tahun itu Ibu Iriana. Dan ini juga bukan sekedar Bu Iriana yang ulang tahun. Siapa lagi? Ada Mbak Via Valen juga yang ulang tahun. Wah, penyanyi dangdut. Kenal. Selamat ulang tahun Mbak Via Valen dan Ibu Iriana. Cepat dapat momongan Mbak Via Valen. Ya, amin. Ngomong-ngomong tentang Bu Iriana, tadi menyangkut Mas Gibran Raka Buming Raka. Itu dia sempet sowan ke Rocky Gerung. Nah, ini agak aneh, fenomena yang jarang terjadi. Karena Rocky Gerung adalah haters Pak Jokowi, paling top. Itu malah Gibran sowan ke Rocky Gerung. Kalau menurut saya, ini dia akan membuat sebuah grup band bernama Jirok. Gibran dan Rocky. Ini kalau Obi Mesa bilang ini aneh tapi nyata. Buah semangka berdaun sirih. Itu katanya Bu Ruri. Nah, di Indonesia juga ada grup band yang bernama Jirok juga, yang sudah berjalan. Dia kiblatnya ke Jepang. Nah, kalau duet mereka berdua ini nggak tahu kiblatnya akan kemana gitu. Kiblatnya ya ke Hambalang, rumahnya Om Rocky. Oh, Rocky tinggal di Hambalang? Iya, katanya rumahnya bawahnya rumahnya Pak Prabowo. Oh, mungkin ini setahu saya ya, mungkin Mas Gibran mau ke Pak Prabowo, mungkin. Terus kok dilihat kok sepi, kosong, nggak ada orang, mungkin loh ya. Dia mampir ke Rocky Gerung. Nggak mampir, pulang. Oh, pulang? Iya. Pulangnya lewat? Pulang lewat rumahnya Rocky Gerung. Terus ketuk-ketuk? Mas Gibran buka pintu, buka jendela mobil. Rocky, pinjem PR. kayak kita zaman kecil dulu ya. Pinjam PR-mu. Matematika. Nah, kemarin kan setelah pulang dari Pak Rocky itu kan akhirnya diwawancari sama beberapa awak media. Iya. Mas Gibran mengaku kalau itu adalah idola saya. Pak Rocky Gerung itu adalah idola saya. Saya banyak menimba ilmu. Gitu. Sumur. Nah, ilmu apa gitu? Saya belum tahu itu. Itu mungkin belajar banyak dengan Pak Rocky Gerung, diberi masukan-masukan. Iya. Tapi kalau belajarnya banyak-banyak itu juga bahaya loh. Ya kalau ilmunya dari Pak Rocky kan bahaya juga. Iya, kalau kebanyakan mah belajar jadi oposisi. Takutnya itu yang kita takutkan, ini kan jelas haters gitu loh. Takutnya Mas Gibran jadi haters gitu loh. Entah nanti presidennya siapa, atau mungkin Mas Gibran sendiri malah yang mau jadi presiden dengan merangkul Rocky Gerung ini. Mau mencari kitab ke barat. Iya. Ini sebenarnya kira-kira berhubungan dengan politik atau enggak sih? Bisa jadi, semua itu bisa jadi. Namanya juga politik itu kan perubahannya dinamis. Ya, kayak masnya itu dinamis. Nah, terus katanya dia juga ngobrol tentang Teknopark yang di Solo itu katanya buat pusat pelatihan. Nah, Mas Gibran bilang di Solo memang kekurangan lahan pertanian, kekurangan lahan peternakan, gitu loh. Nah, memangnya sebenarnya kan di Solo kan ada lahan pertanian juga sebenarnya, tapi jadi rumah. Iya, itu bermasalah. Itu sebenarnya ada, tapi ditanam padi, ya bibit padi, keluarnya perumahan. Nah, itu kan di semua daerah kan sama juga seperti itu ya. Nah, terus yang lucu lagi dari Mas Gibran itu diunggah di Instagram,
itu yang 10 komentar terlucu akan mendapatkan sepatu sneakers. Lah terlucu. Harusnya itu memberi masukan, ini masukan yang paling membangun siapa dapat sepatu sama kaos kakinya. Sama kaos kakinya. Lah ini terlucu, ini cari parodi apa komedian apa kan jadi bahan tawaan tuh. Betul itu. Harusnya siapa 10 komentar yang membangun. Memberi masukan positif untuk programnya yang ditayangkan ini. Masukannya seperti arti pertemuan dengan Rocky Gerung ini apa gitu. Kan? Jadi kalau terlucu kelihatannya kayaknya kurang ya. Nggak usah dikomentari, lihat aja udah kita ketawa loh, kok bisa gitu loh. Nah, itu memang lucu sih. Kita melihatnya udah lucu. Untuk komentar lucu nggak bisa. Udah ketawa. Makanya itu. Ini Mas Gibran, apa jangan-jangan Mas Gibran itu mau nyari komedian? Kalau nyari komedian itu di Solo kita juga bisa. Dan Mas Gibran juga bilang, ini pertemuan saya dengan Pak Rocky itu bukan podcast. Nah terus? Nah jadi bang bertemu silaturahmi gitu loh. Nah kalau kita kan podcast ini, memang kita sengaja podcast ya kan. Kalau cari untung, efek. Itu bos kan, yang diomongin apa rahasia? Nah pertemuannya katanya tertutup. Pintunya ditutup, tapi jendela dibuka. Biar ada sirkulasi, saudara. Kalau enggak ya keplepekan. Kan di sana masih di Hambalang itu kan masih perbukitan. Iya, kalau nggak ditutup pintunya ya nyamuk masuk. Biasa. Ular masuk, namanya kan di lingkungannya masih alam, itu kan bisa jadi. Benar. Jadi sirkulasi itu perlu biar udara segar, kepala tetap dingin. Jadi kesimpulannya pertemuan ini membicarakan sebuah ilmu dari Pak Rocky, memberi ilmu ke Mas Gibran. Dia katanya menimba ilmu banyak, capek. Beli pompa air tinggal pencet aja, airnya. Nah terus yang ada lagi ilmu yang membahas yang agak susah istilahnya. Apa namanya ya? Human genome. Human genome ini tentang mengidentifikasi seluruh gen yang ada di dalamnya. Aku mau IPS ya mas. Itu kan membingung. Terus ada lagi social movement. Itu banyak masyarakat juga yang belum tahu artinya gitu. Nah, kayak apa namanya? Tapi movement. Social movement. Ah itu ya nggak ada, ya hampir mirip-mirip sama itu loh. Bapaknya itu apa? Revolusi mental. Nah sebenarnya kan lebih simpel revolusi mental gitu. Sinom tadi saya taunya Mbok Nom. Mbok Nom itu mamah muda. Nggak mungkin Mas Gibran belajar itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Lah Pak Gerung aja juga belum punya. Gerung belum. Kalau Rocky Gerung belum. Pak. Belajar dengan kita. Belajar dengan kita Pak Rocky. Kalau sosial, jadi semua istilah ini kan belum terdengar ramai di masyarakat. Iya. Gitu. Itu ya cuma Mas Gibran sendiri, kita juga nggak tahu. Nanti udah Mas Gibran yang mikir, Mas Gibran yang pinter, kita tahu beres aja. Iya. Kita rakyat manut aja. Manut dengan Mas ikut Gibran. Apa kata pemimpin. Tapi dengan pertemuan ini kan Mas Gibran ini kan masih muda, jadi meredam situasi politik yang semakin memanas di negeri ini, gitu loh. Itu contoh yang baik. Ya. Jadinya biarpun keadaan politik itu panas, suhunya panas, tapi dengan Mas Gibran ke tempatnya Mas Rocky Gerung itu terobosan baru. Ya. Perlu dicontoh. Jadinya walaupun keadaannya panas, tapi komunikasi silaturahmi tetap berjalan. Walaupun itu haters bapaknya. Iya, itu bagus itu. Bagus. Itu terobosan. Jadi pola yang digunakan politikus yang lama yang lalu itu sudah nggak kepakai di era milenial, dengan caranya Mas Gibran ini gitu loh. Nggak jalan itu. Nah, ini ngomong-ngomong, kita udah biasanya kan pakai peci. Pecinya kemana? Kemarin buat kondangan lupa ketinggalan. Loh, lah buat ambil duit nyawer itu. Oh, yang ini yang ke panggung. Pecinya ketinggalan malah. Yang dansa politik itu ya? Dansa di panggung-panggung.
dari panggung lupa. Kebanyakan dansa, pecinya ketinggalan. Ya nggak apa-apa. Nanti beli lagi kalau sudah. Tapi kan yang penting nggak takut. Nggak takut. Soal pemilu curang. Jangan takut. Pokoknya kita nggak boleh takut. Kita boleh bilang dungu, kita boleh bilang halu, kita boleh bilang apapun seperti Rocky. Buktinya Rocky Gerung aja jadi idolanya Mas Gibran. Ya. Siapa tahu kita nanti juga jadi idola Mas Gibran. Jangan lupa Mas Gibran. Nanti kita dipanggil. Ya. Saya yang sowan aja, jangan Mas Gibran yang sowan. Saya aja berdua sowan. Iya. Cari sepatu. Sneakers.